Good morning, students. How are we today? I am good. How about you? Well, before we start our learning today, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, we are going to learn about tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menentukan isi dan keunggulan iklan elektronik. Peserta didik mampu menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Isi dan keunggulan iklan elektronik. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Baik anak-anak mem, kita perhatikan apa itu iklan dan apa tujuan iklan tersebut. Kata kunci dalam iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati sebagai berikut. 1. Informasi yang disampaikan dalam iklan baik berupa suara maupun gambar. 2. Isi iklan. Jika menawarkan produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. 3. Yang membuat iklan tersebut menarik, yaitu gaya atau ucapan tokoh dalam iklan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami fungsi organ pencernaan manusia. Peserta didik mampu menjelaskan gangguan organ pencernaan pada manusia. Mari kita perhatikan gambar organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Mari kita pahami bersama organ pencernaan manusia beserta fungsinya sebagai berikut. 1. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar air liur. 2. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung dengan istilah gerak peristaltik. 3. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, enzim renin mengendapkan protein susu menjadi air susu, asam klorida atau HCI berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk terbawa makanan dan mengasamkan makanan.
4. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. 5. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. 6. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa penyerapan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia antara lain sebagai berikut. 1. Kurangnya asupan makanan berserat. Makanan berserat berfungsi untuk membantu usus menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang serat, dapat mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit. Serat dapat kita temukan pada sayur-mayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Mari anak-anak mem, boleh diperhatikan gambar berikut. Dua, pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MA yang menyebabkan lambung menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. 3. Makanan dan minuman yang tidak bersih. Bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang tidak bersih yang masuk ke dalam tubuh kita akan menginfeksi sistem pencernaan kita sehingga dapat menimbulkan penyakit diare atau kolera. Tugas 1. Ayo berlatih. Buka buku bupenamu halaman 193 sampai 194. 2. Apa saja organ pencernaan manusia? Tuliskan masing-masing fungsinya, kirimkan ke classroom. I think that's all for today. Before we the end of our lesson today, let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Well, thanks for your attention. See you later.